Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisa podcast Karen Hasana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya di bulan Ramadan ini? Semoga selalu sehat dan juga puasanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu dari pengurus yayasan, yaitu Ibu Ehda. Beliau ini selain pengurus yayasan, beliau juga bekerja di salah satu instansi pemerintah. Nah, Ibu Ehda, apa kabar Ibu Ehda? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah masih semangat Bu Ehda ya puasanya Bu ya. Semangat, semangat. Alhamdulillah. Dilihat dari pakaian Ibu, sepertinya Ibu dari tempat kerja langsung ke sini ya Bu ya. Betul sekali. Tadi izin sebentar sama atasan karena kita mau mengisi acara podcast di ya. Karena sana ya. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Ibu Berkarir, di mana Ibu Ehda juga selain pengurus Yayasan Karen Hasanah sendiri, beliau juga adalah seorang pekerja, seorang yang memang mendedikasikan untuk pelayanan pemerintah ya. Ibu, saya tanya-tanya ya Bu ya, ngobrol-ngobrol aja kita di sini. Kita ngobrol santai aja. Santai aja Bu ya. Oke lah Ibu, saya juga lihat sebagai pengurus, saya mau melihat Ibu sebagai wanita karir nih Bu ya. Sebenarnya Ibu Ehda ini adalah sosok contoh buat saya sendiri ya, ketika saya lihat Ibu Ehda ini nanti di sekolah, nanti beliau juga akan ke tempat kerja. Semangat beliau ini luar biasa, sampai saya pun juga kapan ya saya bisa seperti beliau. Insya Allah, Ibu Ehda. Kadang menjadi motivasi saya lah, saya tuh harus semangat nih Ibu Ehda, semangat apalagi saya gitu. Betul. Serba-serbinya Ibu bekerja lah Bu, di tempat kerja, di tempat Ibu mendedikasikan sebagian waktu Ibu lah di tempat kerja, itu apa sih Bu? Ya baik. Mungkin kalau mulai dari serba-serbinya tadi kita ulang dari mulai bekerja ya. Awal mula itu atau mulai dari kuliah lah. Kuliah dulu di Perbanas di Jakarta. Ya kalau Perbanas itu di Jakarta tuh selevel Trisakti lah ya. Ya. Setelah lulus pindah ke Banjar karena orang tua pensiun dan tidak bisa lepas dari orang tua. Akhirnya tapi sempat menganggur selama setahun. Selama setahun menganggur, terus kemudian ada penerimaan di dulu tuh namanya PTT, pegawai tidak tetap di Pemko Banjarbaru. Ikutlah mendaftar karena waktu itu pada saat itu wali kota kita tuh Pak Rudi Resnawan, karena teman dekat sama Abah, anaknya mendaftar aja Pak Gajali jadi pegawai tidak tetap. Ikutlah mendaftar, akhirnya diterima. Pada saat itu tahun 2001 itu gajinya 180.000. Masih 180.000 ya. Ibu ya, tapi dulu Ibu ya. Iya, padahal untuk lulusan di ini sebenarnya bukan untuk menyombong-nyombong ya. Dengan lulusan Perbanas di Jakarta banyak teman-teman ketawa, teman-teman saya, wah masa sih gaji itu ya, cuma 180, cuman apa-apa, namanya kita ingin mencari rezeki, apapun asal itu halal dikerjakan. Jadi tahun 2001 gaji 180, kemudian naik 280, kemudian 350, 450, baru pada tahun 2005 ada pengangkatan untuk pegawai tidak tetap menjadi PNS. 4 tahun kemudian jadi ya, Bu ya. Tidak terpikir selama 4 tahun. Lumayan lama sih Bu, 4 tahun. 4 tahun. Nah selama itu kemudian menjadi PNS, akhirnya sampai sekarang kurang lebih 20 tahun. Wow, jadi PNS, tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Selain jadi PNS ya ikut membantu sebagai pengurus yayasan. Dulu kami jadi bendahara di SD sama Ustadz Firman. Oh, dulu awalnya memang di berapa SD Bu ya? Ya lupa tahun berapa. Rasanya dulu gaji pun 350.000 itu. Masih ada almarhum Bu ya? Ada. Beberapa tahun itu ya. Ya sebenarnya sih untuk menjadi wanita karir itu senang karena kita kan sebagai wanita tuh
mendapatkan dua pilihan kan, Ya. menjadi ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir. Kalau jadi wanita karir bisa dibilang apa, melawan kodrat, karena sebagai seorang wanita harus di rumah sebagai ibu rumah tangga. Kalau kita jadi ibu rumah tangga, kita mengorbankan bakat kita yang ada, Iya, walaupun terpendam. bakat pun pas-pasan. Yang penting eh, ketawa tuh Bu Okta. Yang penting kita bekerja tulus, Terus ikhlas, ikhlas. bulan depan dapat gaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sebenarnya gaji yang dinanti ya Bu ya. Ya, semua orang gaji. Semua orang. Di balik semua itu gaji. Tapi di pengalaman kan ya. Karena kalau di pemerintahan itu agak beda. Misalnya di sekolah kita hanya bertemu dengan orang-orang ini aja. Kalau di pemerintahan kan dengan masyarakat. Ya, bermacam-macam Ya, bentuk. apalagi dulu pernah bekerja di kelurahan. Ya. Itu menangani masyarakat mulai dari yang Masyarakat. pokoknya semua masyarakat lah, iya. Tidak mudah Bu ya. Iya, beda dengan laki-laki. Laki-laki kan nggak pernah ditanya mau jadi ayah yang baik atau berkarir. Pastilah dia harus Iya. menjadi bapak yang berpenghasilan karena Iya. tulang dulu. Iya. Ya, betul. Tapi kalau sekarang kan ibaratnya kalaupun orang berumah tangga diharapkan istri lebih bagus ikut berkarir, ikut membantu. Sebenarnya mau itu ibu berkarir ataupun ibu rumah tangga Bu ya, itu kembali ke kita masing-masing. Walaupun kita menjadi kadang ada omongan ya Bu ya, kenapa harus berkarir? Terbengkalailah itu Iya. anak dan rumah tangga. Sebenarnya kalau kita bisa memanage Bu ya, Iya, membagi betul. waktu mana untuk rumah tangga, mana untuk karir kita, sebenarnya kalau itu terorganisir dengan baik, itu akan berjalan dengan baik Bu ya. Betul sekali, Nah, betul. makanya saya juga lihat Ibu Ehda ini keseharian beliau pun dengan anak-anak beliau sangat luar biasa karena beliau ini sangat menyayangi anak-anak beliau gitu. Jadi kayaknya Ibu Ehda ini tidak sama sekali, maaf Bu ya, wanita karir kadang sedikit melupakan dengan anak-anaknya. Bukan Iya. melupakan, cuman karena Sibuk fokus bekerja. ya, sibuk bekerja, anak jadi di nomor dua kan. Tapi di mana-mana ibu orang tua nggak ada yang menduakan nomor anaknya Bu ya. Cuman ketika melihat saya Ibu Eda bersama anak-anak, itu ada pengaturan waktu nggak Bu untuk membagi waktu ibu di rumah dengan pekerjaan sehingga waktunya bersama dengan anak itu tidak terganggu nih dengan waktunya di pekerjaan. Ada. Jadi misalnya untuk hari kerja ya, Senin sampai Jumat itu biasalah kita bangun subuh jam 5, setelah bangun ini memberes-bereskan makanan anak, baju anak. Ya, pokoknya saya tidak akan pergi ke kantor kalau anak saya belum makan atau belum mandi. Jadi mereka harus rapi. Sampai ada Ibu Tia itu ngomong gini, anak-anak Bu Heda ini anak-anak ABRI. Mereka kapanpun harus siap, mereka siap. Misalnya kayak kami kan sering pergi-pergi tuh. Misalnya pesawat jam 6, jam 4 siap harus Sudah siap. bangun ya Bu ya jam 4. Apalagi Muammar tuh. Dia bangun tidur itu bisa langsung mandi, bisa langsung makan. Memang juga semangat anaknya Bu Iya. ya. Enak ini dibawa nih. Iya, terus nanti misalnya kalau waktu dulu pekerjaan yang dulu itu menyita waktu sekali di kantor, siang diusahakan pulang. Itu makan anak sudah harus kalau dulu Amar disuapin, kalau sekarang sudah besar Bu ya. Kalau sekarang karena di kantor yang sekarang sudah agak santai, siang sudah bisa pulang dengan anak-anak ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan untuk Sabtu Minggu mereka hari Jumat tuh sudah ada planning. Kita mau kemana nih? Oh, sudah dijadwalkan Bu ya. Jadi anak-anak pun kayak kakak Lala, dia jarang jalan sama temennya. Lebih nyaman mungkin sama orang tuanya. Dan selain sama anak-anak, karena saya diam sama ibu sama mama, jadi tanya juga kita kemana nih Ma? Diajak juga. Ya, jadi pikniknya setiap minggu itu berempat. Kalau ada Butia sama Butia, pokoknya selalu keluarga besar perginya. Pokoknya ada waktu memang dalam satu minggu itu bersama mereka ya Bu ya, sama anak-anak Satu minggu. Paling tidak. Itu sebenarnya memang harus dipikirkan oleh ibu yang berkarir tadi, jangan sampai
dalam satu pekan itu tidak ada satu hari untuk Iya, anak-anaknya. Sebenarnya itu sih Bu pentingnya, tidak apa-apa mereka mau memilih ibu berkarir tadi iya, ataupun ibu rumah tangga. Eee, Kalau ibu sendiri kalau misalkan ada masalah dengan atau curhat lah anak-anak dengan ibu, gimana Bu? eee, Kan ini ibu oke lah pekerjaan ketika iya, anak ibu ada mau curhat atau gimana, iya, ada nggak reaksi dari ibu sendiri, ada, ada mmm, tanggapan? ada. Biasanya karena anak yang pertama aja yang besar, Mhm, Kakak Lala suka cerita, tentang temennya, terus ya tentang pergaulan-pergaulannya lah. Kalau Muammar itu ya sekitar di sekolah, dia oh, ngapain, apa-apa. Selebihnya ya ngobrol-ngobrol iya, biasa aja. masih ibu tanyakan aja keseharian mereka ya Bu Iya, ya, iya, di sekolah heeh. bagaimana? Iya, selain nanya ke anaknya, biasanya nanya ke gurunya juga, Mhm. Aktif ustazah, ya Bu iya, ya. aktif, Nah, mhm. ibu-ibu yang di luar sana berarti, Iya, tidak harus jadi ibu rumah tangga yang memang harus full dengan anak-anaknya. Ibu berkarir pun tetap, menomorsatukan anaknya, tapi dengan catatan tidak, lupa tadi selalu mhm, mengkomunikasikan dengan gurunya di iya, sekolah, tetap berkomunikasi dengan mereka ketika di mhm. rumah ya. Ibu Eda ada nggak pesan atau, eee, apa ya, untuk Kata-kata ya mutiara, kata-kata mutiara kata-kata untuk mutiara tidak ya ada. untuk ibu-ibu berkarir di sana atau ibu rumah tangga yang di sana, Iya, yang memang sebenarnya saya yakin juga ya ibu rumah tangga di sana pun mereka juga ikut bekerja Ibu. iya, Cuman betul, karena kondisi kita tidak bisa memaksakan ya Bu ya, mungkin karena itu kondisi kondisi atau faktor apapun itu mereka pun ingin menjadi ibu yang berkarir ya. Nah, betul. apa Ibu ada pesan atau harapan nah itu ibu-ibu di luar sana Ibu ada? Kalau pesan mungkin begini aja, kita kan mengharapkan di masa yang akan datang, di masa kita tua, kita itu disayangi sama anak, jangan sampai nanti kita tua diantar ke panti jompo. Jangan Jadi gimana caranya? Caranya pada saat mereka kecil, sayangi mereka dengan tulus, ikhlas, jangan mentang-mentang misalnya kita berkarir, kita banyak punya uang, full ke ke babysitter babysitter, atau pengasuh, perawatnya, pengasuh, nanti mereka juga justru pada saat pengasuhan mereka kecil itu yang akan diingat mereka sampai tua nanti. Jadi kan mereka mungkin berpikir nanti gini, oh dulu waktu kecil aku diasuh, anak-anak tuh manggilnya memeh, diasuh memeh, sayangi memeh, masa kalau memeh sudah tua, eee, membalasnya gimana ya Bu ya? ya begitu. Sampai kayak Muammar, Ya, Ammar itu kan laki-laki, ya. saya bilang gini, "Nak, kamu mau tidur sama memeh sampai kapan?" Sampai SMA katanya. Padahal udah SD Bu Sampai ya? SMA. Terus Mungkin saking dekatnya dia ya, juga. terus saya dibiasakan juga anak-anak itu kalau jalan di mall, Mhm, kita pegangin tangannya. Jadi dituntun kayak ya Bu ya? Kakak Lala, terus ya Amar nanti di mall pegangan sama Emeh ya, iya. Luar biasa. Kita Saya harap juga juga nanti dia biarpun sudah besar, nanti jalan-jalan tetap sama orangnya tetap tetap kita sama, dituntun. betul. Gantian Bu, Iya, ibu yang dituntun sama Kakak Lala iya, sama kita mengharapkan Amar, begitu ya. kan ya. Kita Insya Allah Ibu, berdoa semoga Allah mengabulkan supaya kita mempunyai anak-anak yang soleh-soleh, soleh-solehah, amin, yang amin ya berbakti sama Allah. orang tua, karena Amin. anak-anak tidak akan ada kalau tidak ada orang tuanya. Betul. Ya, Mudah-mudahan jadi, eee, anak yang soleh, amin, soleha, yang memang amin, selalu berbakti kepada orang ya, tuanya Ibu, dan amin, selalu disehatkan ya Ibu amin, Eda, selalu amin, sehat. amin, ya Saya rabbal kalau lihat alamin. Bu Eda nih merasa, kok ibunya ini awet muda banget. Jadi kayak sama, sama Kakak Lala juga kayak berasa, Iya, ini kakak adik apa ibu iya, sama anak iya. Satu lagi pesan itu tadi, eh, bu, apa ya? Pesan supaya awet muda nih. Ya, pesan Nah, awet muda. ya. Ini kayaknya tips paling Nah penting nih itu, ibu-ibu nih. jangan terlalu kepo dengan orang, jangan mengurusi orang, Nah, dan kalau punya masalah itu jangan terlalu dipikirkan karena enjoy aja Bu ya, ya setiap masalah yang diberi Tuhan itu pasti kita bisa melewatinya. ada solusinya Ada juga pasti. solusinya. Jangan Nah, terlalu dipikirkan. Hidup mau mau hidup suami, berbalik kayak mau apa anak, kayak jangan terlalu dipikirkan. Kita hidup untuk bahagia, betul. ya kan? Nah, hidup itu Kalau harus bisa, bahagia. satu lagi kalau bisa jangan ada hutang. Ay, Eh,
Itu tips harus dihindari Bu ya. Iya, Bismillah lah. betul. Semoga kita juga dilancarkan terus rezekinya ya Bu Amin, ya. amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Oke, terima kasih Bu Ehda sudah mengisi Sama-sama. waktunya di kala Ibu Ehda yang memang jam sibuk Ibu. Iya. Kita minta waktunya diluangkan ke mari. Alhamdulillah ya teman-teman semua, pemirsa semua. Semoga apa yang disampaikan Ibu Ehda tadi sangat bermanfaat untuk saya sendiri dan kita semua. Sampai jumpa juga di acara podcast Kardan Hasanah selanjutnya bersama narasumber lainnya, dan jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan podcast Kardan Hasanah yang insya Allah akan tayang selama bulan Ramadan. Ramadan berkah, perbanyak sedekah, ibadah istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.